Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita. Program studi Bimbingan Konseling Islam kelas 3B semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya kuliah di kampus IAIN Pontianak, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir BK, yakni dosen pengampu Bapak Miskar LCMHI. Baiklah, di video ini saya akan membahas dua materi, yakni materi pertama tentang penciptaan manusia dan materi yang kedua tentang persatuan dalam Islam. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penciptaan manusia. Ada 3 proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Semakin dalam kita mempelajari isi dari kandungan Al-Quran, maka akan semakin jelas pertemuannya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Banyak penemuan-penemuan ilmiah pada abad-abad terakhir ini yang justru telah disebutkan dalam Al-Quran. Padahal kita mengetahui bahwa kitab suci umat Islam ini telah turun ribuan tahun sebelum dunia sains berkembang. Hal demikian dapat menjadi bukti bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan ataupun karakter manusia, melainkan diturunkan langsung dari Yang Maha Kuasa melalui manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran juga berkaitan dengan ilmu sains dalam kehidupan kita sehari-hari, hal tersebut juga termasuk proses penciptaan manusia yang ada di dalamnya. Dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 6 telah disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dijadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, menjadikan kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Kata 3 kegelapan di atas dapat merujuk kepada 3 tahapan pertumbuhan bayi di dalam rahim. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya perkembangan sains. Ilmu biologi modern telah mengungkapkan bahwa adanya pembentukan embrio dari bayi akan terjadi dalam 3 daerah yang berbeda dalam rahim ibu. Fase penciptaan manusia. Al-Quran menggunakan istilah kegelapan karena memang proses penciptaan manusia dalam perut ibu terjadi di dalam rahim yang gelap. Dalam buku elektronik Basic Human Embryology, sebuah buku referensi utama dalam bidang embriologi, fakta ini diuraikan sebagai berikut. Kehidupan dalam rahim memiliki 3 tahapan, yaitu pre-embryonik 2,5 minggu pertama, embryonik sampai akhir minggu ke-8, dan fetus atau janin dari minggu ke-8 sampai kelahiran. Fase-fase ini mengacu pada tahapan-tahap yang berbeda dari perkembangan bayi. Ringkasnya, ciri-ciri utama tahap perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Tahap pertama atau pre-embryotik, proses penciptaan manusia dapat dijelaskan pada fase yang pertama atau disebut dengan pre-embryotik. Saat fase ini, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel, kemudian menjadi segumpal sel yang membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin besar, sel-sel penyusunnya mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk 3 lapisan. Tahap kedua atau embryotik. Proses penciptaan manusia yang berikutnya memasuki tahap kedua atau disebut dengan embryotik. Tahap ini berlangsung 5,5 minggu. Bayi pada tahap ini disebut dengan embrio. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Tahap ketiga atau fetus. Proses penciptaan manusia yang ketiga atau fase fetus dimulai sejak kehamilan bulan 8 hingga kelahiran. Pada tahap ini, bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan, dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang hanya 3 cm, kesemua organnya sudah jelas. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu, dan perkembangan berlanjut hingga minggu
kelahiran. Kemudian proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang proses penciptaan manusia secara runtuh. Misalnya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang 12, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Ayat ke-13, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Dan arti ayat 14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ayat di atas ada beberapa proses penciptaan manusia yang dapat dijelaskan sebagaimana ayat di atas, yaitu sulalah min tin, saripati tanah. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan, yang bersumber dari tanah, yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses sehingga akhir menjadi sperma. Nutfah, air mani. Makna asal kata nutfah dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi. Dalam tafsir Al-Misbah, yang dimaksud dengan nutfah adalah pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria yang mengandung sekitar 200 juta benih manusia, tetapi yang berhasil bertemu dengan ovum wanita hanya satu. Kemudian proses penciptaan manusia dari fase ke fase. Alaqah, segumpal darah. Alaqah diambil dari kata alaqah yang artinya sesuatu yang membeku, tergantung atau berdempet, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Muqhah, segumpal daging. Dalam ilmu kedokteran, ketika sperma pria bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan lahir tersebut, sel tunggal yang dikenal sebagai zigot dalam ilmu biologi ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Melalui hubungan ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya. Kemudian proses penciptaan manusia hingga sempurna. Idzam, tulang atau kerangka. Di dalam fase ini, embrio akan mengalami perkembangan dari bentuk sebelumnya yang hanya berupa segumpal daging hingga berbalut kerangka atau tulang. Kisah al-idzam bil lahim, penutupan tulang. Pengungkapan fase ini dengan kisah yang berarti membungkus, dan laham atau yaitu daging diibaratkan pakaian yang membungkus tulang. Selaras dengan kemajuan yang dicapai embriologi yang menyatakan bahwa sel-sel tulang tercipta sebelum sel-sel daging, dan bahwa tidak terdeteksi adanya satu sel daging sebelum terlihat tulang. Insya, mewujudkan makhluk lain. Tahap ini menandakan bahwa ada sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia yang menjadikannya berbeda dari makhluk lainnya, yaitu ruh yang menjadikan berbeda dengan makhluk lain. Oleh karena itu, setiap hawa nafsu, pendapat bid'ah, dan perkara baru dalam agama, pemikiran yang menyeleweng dan jauh dari Alkitab dan As-Sunnah, jauh dari dalil dan hujjah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. An-Naml ayat 64. Itu semua memisahkan dan menjauhkan dari kebenaran yang ada, serta mengikuti hawa nafsu belaka. Seorang hamba diperintahkan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya agar ia menjadi seorang hamba yang mengikuti jalan yang lurus. Bagaimana dia tidak mengamalkan perintah ini? Dan bagaimana mungkin ia tidak ingin melakukan dan berusaha untuk mengikutinya? Sementara ia telah berdoa siang dan malam kepada Rabb-Nya dalam setiap sholatnya, minimal 17 kali dengan mengatakan, Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Fatihah ayat 6. Bagaimana mungkin ia meminta hadiah untuk ditunjukkan jalan yang lurus?
padahal ia sendiri melisihi dan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara baru dalam agama, mengikuti pikiran dan akal yang dangkal yang kurang sehat. Allah telah menjadikan hidayah kepada jalan lurus ini terkait dengan dua perkara. Pertama dan yang paling penting adalah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman Allah di dalam kitab yang menerangkan syarat hidayah ini. Wa in tusi'uhu tahtadu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Surah An-Nur ayat 54. Dan ketaatan ini tidak akan bisa dilakukan dengan sempurna oleh seseorang kecuali bila ia beriman sebagaimana para sahabat beriman, bermanhaj dan berpaham seperti manhaj dan pemahaman para sahabat sebagaimana firman Allah. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami akan memasukkannya ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengaitkan syarat hidayah dengan keimanan sebagaimana keimanan para sahabat. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 137. Maksudnya, apabila mereka beriman, yakni orang-orang setelah kalian seperti iman kalian terhadapnya, yakni seperti para sahabat Rasul, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Ini adalah syariat yang pondasi pokok. Apabila hilang syarat ini, maka janji dan hasil yang dikatakan serta permintaan kitab terhadap hidayah tidak ada faedahnya dan sia-sia belaka. Dengan ini semuanya hendaknya kita mengoreksi diri dengan segala apa yang kita lakukan, kita pikirkan dan kita bicarakan, sehingga kita akan tetap terus berada di atas jalan Allah yang lurus untuk terus melakukan ketaatan kepadanya, mengikuti kebenaran untuk menuju kebenaran, yaitu sunnah Nabi kita. Terdapat dalam sunnah Rasulullah yang menyebutkan secara jelas tentang gambaran dan ibrah perpecahan yang ada. Ia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, kaum Nasara terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku untuk terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, satu golongan itu adalah jamaah. Dalam riwayat lain, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang pernah aku tempuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah adab. Ini semua menunjukkan penekanan terhadap makna persatuan umat, dan persatuan ini tidak akan terbangun kecuali di atas kebenaran yang berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Penjelasan saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.